Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia, alhamdulillah bulan Ramadan ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mengisinya dengan amalan-amalan yang optimal ya dalam program Hikmah Bulan Suci Menggapai Islam yang Hakiki. Allah insya Allah akan memberikan pahala ya dan berbagai kemudahan-kemudahan jika kita mengupayakan melaksanakan dalam rangka untuk aktivitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang dalam beberapa waktu yang lalu dan barangkali sampai saat ini itu masih mengiang-iang ya di dalam diri umat Islam, di dalam diri bangsa ini ya, tentang khamr. Khamr itu di dalam sejarah manusia itu perbuatan meminumnya, perbuatan mengadakannya atau memproduksinya, menyebarkannya, menjualnya dan sebagainya itu dianggap sebagai perbuatan yang terkutuk ya. Baik di masyarakat yang beragama maupun yang tidak beragama. Semua agama itu melarang, semua agama itu mengharamkan khamr. Apalagi Islam. Karena itu di dalam Al-Qur'an juga sangat jelas ya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaiton. Sungguhnya khamr itu, innamal khamru wal maisir, judi ya, wal ansabu ya, dan aktivitas yang melakukan tipu daya ya atau aktivitas pengundian ya, dan juga aktivitas-aktivitas sejenisnya itu adalah rijzum min amali setan, termasuk perbuatan setan, perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Kalau kita bukan setan tentu tidak akan mau untuk melakukan, dan setan itu melakukan itu juga mengajak manusia dalam rangka agar mereka mendapatkan teman-temannya yang banyak untuk bisa bersama-sama masuk neraka, dan agar manusia itu bisa dipecah belah. Karena dampaknya yang luar biasa dari khamr, dari judi ya, dari mabuk-mabukan itu sangat besar dampaknya, kejahatannya, sehingga ketika orang melakukan perbuatan itu akan terdorong untuk melakukan berbagai kejahatan yang lain. Karena itu Rasul menyatakan al-khamru umul khaba'is ya, bahwa khamr itu induk dari kejahatan. Dalam redaksi yang lain disebutkan umul khaba'is wal kabair, induk dari kejahatan dan dosa-dosa besar. Nah, kenapa? Karena ketika orang itu minum khamr, dia akan cenderung mabuk ya, walaupun sedikit juga akan cenderung mabuk ya, apalagi banyak jelas mabuk ya. Dan ketika orang itu sudah mabuk, akalnya tidak terkontrol, bisa melakukan apa saja, kejahatan apa saja. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang melakukan khamr itu bisa jadi dia punya kecenderungan ya, yang pada saat dia tidak mabuk itu tidak dilakukan, tapi pada saat mabuk bisa jadi dia lakukan, yaitu zina terhadap ibunya, zina terhadap bibinya ya, baik bibi jalur-jalur bapak, bibi jalur-jalur ibu ya, ataupun juga keluarganya yang lain. Itu sangat mungkin ya. Karena itulah khamr itu disebut sebagai umul khaba'is ya, dan umul kabair, induk dari berbagai kejahatan dan dosa-dosa. Dan karena itulah Islam sangat melarang ya, dan termasuk perbuatan yang sangat terkutuk ya, dan diberikan juga balasan ya yang sangat berat ya, yaitu diberikan hukuman dalam bentuk hukuman cambuk ya. Kalau di masa Rasul, di masa Abu Bakar itu dicambuk 40 kali ya. Nah, di masa Utsman itu dicambuk 80 kali ya. Ketika ini ditanyakan kepada Sayyidina Ali, kemudian Ali mengatakan, aku lebih menyukai yang 80 kali. Kenapa? Karena kejahatan yang ditimbulkan dari khamr saja itu sudah sangat berat.
Dan dampak yang akan ditimbulkan ketika orang sudah mabuk itu akan sangat banyak sekali ya. Bisa membunuh, bisa berzina, bisa melakukan dosa-dosa apa saja ya, yang dia tidak sadar atau mungkin dia tidak terkontrol otaknya ya, sehingga bisa melakukan apa saja. Karena itulah ini termasuk dosa yang sangat besar dan diberikan hukuman juga yang sangat berat ya. Karena itu kita menjadi heran ya, ketika ada sebuah kebijakan yang memberikan keleluasaan, memberikan legalitas terhadap peredaran, terhadap produksi, ya, terhadap konsumsi miras. Baik itu dilakukan di lokal yang terbatas, apalagi di lokal yang tidak terbatas. Di lokal terbatas saja tentu akan berdampak kepada yang lain di luar lokal itu, apalagi di seluruh lokasi. Saat dimana miras itu dijadikan sebagai satu produk yang ilegal saja, itu pasti akan ada banyak ya, di tengah-tengah masyarakat itu orang yang mencarinya, orang yang mengkonsumsinya, dan orang yang teler ya, akibat miras. Nah, apalagi kalau dilegalkan, ya, maka orang akan begitu mudah untuk menjadi konsumen miras. Orang-orang yang ketika dianggap itu tidak legal, mereka ketika melakukan minuman keras itu, maka pihak keamanan dalam hal ini bisa menjerat mereka dengan hukum ya, bisa membubarkan mereka ataupun memberikan sanksi kepada mereka. Tetapi kalau dijadikan sebagai produk yang legal, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menjadikan mereka itu sebagai pihak yang dianggap sebagai melakukan kejahatan. Karena itulah kita selalu menjadikan umat ini agar suci, ya, agar bersih dari berbagai perbuatan yang biadab, ya, agar terhindar dari berbagai kemaksiatan. Setelah kemaksiatan itu, yaitu khamr, maka kita tentu adalah juga menjadi bagian yang menyerukan agar benar-benar khamr itu dihilangkan, ya. Baik dari sisi produksinya, dari sisi peredarannya, apalagi konsumsinya, ya. Dan ini tentu yang sangat berpeluang ya, punya kesempatan untuk bisa mewujudkan ini adalah para penguasa. Karena itulah penguasa yang diharapkan oleh umat Islam adalah penguasa yang serius di dalam mewujudkan kebenaran, kebaikan, ya, dan kemuliaan, termasuk di dalam upaya untuk menghindari masyarakat ini dari sikap teler, ya, yaitu adanya miras yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita kaum muslimin itu mampu mewujudkan hikmahnya. Ya. Salah satunya adalah terdorong untuk bertakwa, ya, dan terdorong untuk tidak melakukan kemaksiatan, ya, termasuk yang kita harapkan tentu adalah juga penguasanya. Ya. Penguasanya juga bertakwa, yang insya Allah menjadi jalan agar umat ini terlindungi dari berbagai kemaksiatan, khususnya dari khamr. Ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan dan melindungi kita semuanya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.